Baik pemirsa, kami lanjutkan. Saya akan ke Prof. Alexius. Kalau situasi global membaca 2025, kita tahu 2024 itu mungkin pesta demokrasi di seluruh dunia ya kan. Ada presiden baru minimal dari Amerika Serikat gitu yang akan mempengaruhi. Sejauh ini seperti apa sih kondisi global prediksi Anda di 2025? Apakah kemudian perang akan tone down atau ternyata akan semakin memanas persaingan terutama dari China dan Amerika? Ya. Berbeda dengan kondisi dalam negeri di mana hal-hal itu di bawah kontrol kita ya. Di dalam hubungan internasional itu banyak hal yang penuh dengan ketidakpastian, ya, banyak hal juga yang tidak bisa kita prediksi. Tapi kita berhadapan dengan seorang presiden yang sangat bersemangat memobilisasi sumber daya internasional untuk masuk prioritas di dalam negeri. Iya kan? Pertanyaannya sekarang, apakah bisa disinergikan antara yang global dan yang di dalam negeri supaya prioritas itu tercapai? Kita melihat beberapa hal dari apa yang dilakukan oleh Presiden kan, berbagai kunjungannya ke luar negeri. Kita membaca satu kebijakan luar negeri yang punya dimensi baru, multi-direction foreign policy ya. Kita join BRICS, kita juga mau masuk OECD, ya kan? Berkunjung ke China, berkunjung ke Amerika Serikat. Ya, artinya kita membuka pintu kepada semua negara. Is it good? Apakah itu langkah yang baik yang dimulai oleh Presiden Prabowo untuk mengunjungi semua pihak? Ya, kita membutuhkan China, kita membutuhkan Amerika Serikat. Saya kira dalam konteks itu wajar-wajar saja ya. Presiden yang memobilisasi sumber daya internasional untuk melakukan itu. Cuma kita juga tidak bisa mengabaikan tradisi kita selama ini, gitu ya. Karena misalnya ketika kita join BRICS, itu memang suatu hal yang penting ketika kita menjadi anggota prominent di Global South, dunia selatan, ya. Kan kita lihat juga di dalam BRICS itu India sudah di sana, Afrika Selatan, Brazil sudah ada di sana. Saya pikir Indonesia milik sana itu juga tidak ada sesuatu yang luar biasa sekali. Itu memang tempat kita secara tradisi kan. Nah, tetapi persoalannya adalah apakah kita tetap mempertahankan prinsip-prinsip kita ketika kita ada di situ. Seandainya BRICS dibawa untuk agak konfrontatif dengan Amerika Serikat, ya. Misalnya mereka melontarkan ide single currency atau de-dolarisasi. Nah, itu kan Trump sudah siap dengan ancamannya. Berani-berani naikkan pajak lah, inilah semua ya kan. Apakah kita siap untuk itu? Itu jadi pertanyaan di 2025 ya kan, ketika Trump sudah dilantik nanti. Nah, karena itu mungkin ketika kita join BRICS, saya pikir kita jangan mengikuti pendekatan konfrontatif dari kelompok itu. Nah, kenapa? Karena secara tradisi Indonesia itu sejak Orde Baru kita tidak konfrontatif lagi ya, kita sangat kooperatif ya, dan kita menekan pendekatan dialog. Dan menurut saya kalau Indonesia menghadapi Amerika Serikat dan China, kita lebih diuntungkan kalau ada interdependensi antara mereka daripada kalau mereka konflik, Pak. Karena risikonya banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, sekarang bagaimana Presiden menavigasi kita punya foreign policy ini supaya mendukung prioritas di dalam negeri dia tadi, ya. Nah, ini yang menjadi tantangan di 2025 supaya jangan sampai bumerang untuk kita nanti ketika kita mau berhubungan dengan semua orang tapi tidak ada pegangan kita. Prinsip apa ini yang kita mau pakai? Nah, ini yang mungkin menjadi catatan di 2025 nanti supaya kita tetap memegang pada prinsip kita Indonesia sebagai middle power, itu bridge builder, moderating force, dan juga pendekatan dialog ya. Kita menjangkau semua ini kan. Tapi kita harus tetap punya prinsip untuk itu. Oke, kalau kemudian menyambung tadi statement dari Prof. Alexius, Mas Philip, bahwa target dari pemerintah dengan semua kunjungan yang dilakukan, dengan gesture politik internasional kita, bagaimana membumikan apa yang dilakukan Presiden di luar negeri itu bisa beneficial, membawa keuntungan bagi apapun target dan juga stabilitas ekonomi politik di dalam negeri? Ya, sebetulnya kalau kita lihat berbagai perjalanan itu ada benang merahnya, Pak Alex. Presiden ketika baru dilantik kan langsung berangkat ke pertemuan APEC di Peru, kemudian G20 di Brazil, dan juga kemudian ke berbagai negara lain untuk mengedepankan atau mendorong negara-negara yang berinvestasi. Tetapi yang menarik adalah tuan rumah APEC kali ini adalah Peru, tuan rumah G20 adalah Brazil. Ini adalah negara berkembang.
yang bisa men-set agenda kepentingan negara-negara berkembang. Makanya dalam 2 pertemuan itu agendanya adalah kelaparan, penanggulangan kemiskinan dan seterusnya. Dan itu adalah suara yang sebetulnya memang sudah disuarakan oleh Indonesia dan negara berkembang lain menggunakan platform di mana di dalamnya ada negara-negara maju. Hari ini Presiden ada di Kairo, KTT D8, Development Aid, negara-negara berkembang 8 yang pendapatan yang GDP-nya adalah terbesar di antara negara-negara OIC. Dan ke-8 negara anggota ini menjelang nanti 2050 menurut PricewaterhouseCoopers akan menjadi negara-negara yang ekonominya terbesar di dunia, masuk dalam 10 besar. Artinya yang dilakukan adalah oleh Presiden mendiversifikasi pembukaan pasar baru, sumber-sumber ekonomi baru, kerjasama baru, yang sebetulnya agenda ujungnya adalah kesejahteraan ekonomi di dalam negeri. Dan karena itu tentu saja memang kunjungan-kunjungan ini, komitmen-komitmen yang dicapai harus di-follow up. Tapi kan itu cerita lain. Di-follow up oleh kementerian dan lembaga. Nanti mungkin ya tahun 2025. Pintunya sudah dibukakan oleh Pintu Presiden. sudah dibuka dan juga ada solidaritas negara-negara berkembang. Karena apa? Menurut saya memang ada komplikasi pertarungan antara Cina dengan Amerika Serikat. Tetapi kan posisi Indonesia sejak dulu dan juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo hingga hari ini kita tidak mau didefinisikan oleh konflik mereka berdua. Karena itu kita harus membuka ruang-ruang dan benang merah yang kita lihat dari perjalanan-perjalanan ini adalah justru dia diverting, mencari jalan baru, melakukan diversifikasi untuk ekonomi Indonesia. Ketika di Brazil misalnya atau di Peru, antara lain yang dilakukan pertemuan-pertemuan terkait program domestik, makan bergizi gratis. Ada namanya School Meal Coalition, anggotanya 103 negara yang sudah melakukan atau berusaha melakukan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Jadi ini bukan sesuatu yang kalau banyak orang bilang ini populis, tidak akan berjalan dan lain-lain. Bahkan buang-buang anggaran. Ya, menurut Presiden dan juga kalau melihat apa yang dilakukan oleh banyak negara lain, itu adalah suatu keharusan yang harus dilakukan. Tentu saja kita harus investasi, yaitu uang, sumber daya dan lain-lain. Tetapi ini adalah global movement. Di dalamnya ada Kanada, ada juga negara-negara maju dan juga negara berkembang, dibantu oleh beberapa international organization juga, gitu. Negara-negara yang sudah melakukannya. Karena itu agenda-agenda yang dilakukan di luar negeri sebetulnya yang terjadi sekarang adalah memang dihubungkan karena kebetulan banyak tuan rumah dari pertemuan internasional ini adalah negara berkembang. Sehingga kepentingannya sama. Karena itu kita boleh bilang pada negara-negara maju bahwa mereka punya kepentingan, tetapi ini momennya negara berkembang kok untuk berkembang. Ada yang bilang Amerika sedang menurun dan lain-lain, menurut saya bukan menurun. Yang terjadi adalah negara berkembang catching up. Dan kita nggak mau momentum kita berhenti ketika ada konflik antara Amerika dengan Cina. Karena itu jalannya sudah dibuka, tentu saja nanti kita akan lihat bagaimana follow up dari kementerian dan lembaga. Mas Jayadi, kalau Mas Jayadi melihat gitu agenda politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan kondisi global yang tadi disampaikan oleh Prof. Alexius gitu, bagaimana sejauh mana masyarakat akan berdampak ke pandangan masyarakat? Mungkin dari sisi politik. Contohnya makan siang gratis, memang berkaitan dengan ekonomi, tapi itu sebuah program politik yang sukses atau tidaknya itu menjadi pertaruhan. Iya, saya kira kembali lagi kalau soal, saya kira memang katakanlah Presiden Prabowo berhasil membawa sejumlah program, sejumlah uang ya, investasi ke Indonesia, membantu Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan implementasi dari kementerian lembaga, dari kita, dari masyarakat secara keseluruhan gitu. Dua hal yang saya bisa menjadi sorotan menurut saya adalah satu, apakah implementasinya akan cepat? Apakah tadi kalau bahasanya Afi adalah bagaimana itu dibumikan? Kan itu baru kan belum konkret saat ini baru percobaan di beberapa sekolah di beberapa daerah. Yang diperoleh Pak Prabowo melalui perjalanan-perjalanan tadi belum konkret tuh. Realisasinya seperti apa gitu kan? Iya, itu satu. Nah, yang kedua soal korupsi. Begitu. Biasanya kita itu kan banyak duit, itu sumber korupsi kan gitu. Banyak bocor. Sebenarnya saya memang mau tarik itu supaya Pak Prabowo bisa mengomentari nih. Ada duit banyak nih gitu ya. Kok bisa jadi peluang korupsinya menjadi besar. Apalagi kalau implementasinya lemah. Pengawasannya juga. Penyelenggaranya kementerian lembaga itu kan masih siap-siap sekarang. Misalnya Kementerian Pendidikan sekarang dipecah. Itu kan nanti karena school meal misalnya, itu kan terkait Kementerian Pendidikan segala macam, pemerintah daerah dan seterusnya. Itu
sekarang pemerintah daerahnya lagi siap-siap, kementeriannya lagi sibuk Lagi untuk siap-siap, bagi-bagi orang, bagi-bagi Iya. struktur, bikin kartu nama kan gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua, Anda bayangkan 70 katanya mulai dari 70 triliun ya untuk program makan siang gratis atau makan gratis itu. Itu kan nanti dilaksanakan 71 ya pasnya gitu ya. Kurang satu lah Pak. Jadi apa namanya? Anda bayangkan yang mengerjakan misalnya yang menyediakan school meal di setiap sekolah itu siapa gitu. Anggarannya 10.000 kan 10.000, sekarang. 10.000. 10.000 rupiah per makan siang. Per makan siang per anak kan. Itu pertanyaan, nyampe nggak 10.000 itu ke yang dimakan anak gitu kan? Dalam arti secara termasuk biaya produksi, biaya pengolahan segala macam. Jangan-jangan nanti kepotong lagi ya? Yang nyampe ke sana 5.000. Nah kalau misalnya kalau 5.000 tuh gizinya apa? Nah itu satu. Yang kedua, kalau itu tidak dibenahi dengan betul-betul detail, ini harusnya very very detail program. Harus itu kuncinya di situ. Karena kalau tidak bahaya. Rawan bancakan. Bukan hanya itu, lebih parah lagi rawan kesehatan. Bagaimana misalnya supaya murah orang makanan kemarin Dipanasin aja gitu. Atau dibikinnya gitu kan? massal supaya tinggal dibagikan. Siapa yang ngecek itu? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau yang dikhawatirkan itu nggak akan jadi-jadi itu program, iya kan? Negara lain sudah melakukan. Penduduk Brazil itu hampir sama-sama kita 200 juta sekian. Dan mereka sudah melakukan dan baik. Yang kedua, saya kira kontrolnya akan datang dari orang tua murid, sehingga ketika terjadi di lapangan, dia akan langsung komplain ke sekolah, dia akan langsung komplain ke dapur dan lain-lain, sehingga mekanisme kontrolnya itu juga akan berjalan dari sisi dengan masyarakat sendiri, Masyarakat sekolah dan ketika orang dia tua sudah murid. berjalan baik, tentu saja orang tua akan memperhatikan bahwa mungkin ada yang alergi, mungkin ya, atau yang lain-lain, mungkin ada satu case atau 2 case orang anak-anak tidak cocok makanannya dan lain-lain lah. Pasti ada hal-hal yang itu gitu. Tetapi poinnya kan adalah bahwa negara-negara lain bisa melakukannya, ukurannya sama kayak Indonesia dan negara berkembang. India melakukan, Brazil melakukan, dan itu menolong banyak anak juga gitu. Sehingga mungkin di sekolah kita harapkan tentu saja akan ada korelasi yang baik nanti antara ketika mereka sudah makan di sekolah, mungkin di sekolah dia lebih konsentrasi dan seterusnya akan meningkat pada hasil belajar misalnya. Tetapi kekhawatiran tadi kan sudah dihitung, sudah dicatat, sudah dipersiapkan, makanya dibuat pilot project dulu. Yang kedua ini kalau boleh Mbak Afi, kita harus juga memikirkan ulang makna quick wins. Karena sebetulnya yang dilakukan melalui program makan siang bergizi gratis itu bukan quick wins, itu program struktural. Itu struktural. Dan juga pengubahan nomenklatur kementerian itu juga struktural. Karena apa? Karena dampaknya nggak akan kelihatan sekarang. Kalau kita terbiasa terus-menerus quick win 3 bulan lagi harus kelihatan hasilnya. Nah itu agak gawat juga. Tetapi dalam beberapa program yang dilakukan, mungkin nanti ada industri pertahanan misalnya, ada makan siang bergizi gratis, dan program misalnya ketahanan pangan, lumbung pangan dan lain-lain. Itu semua soal struktural. Yang memang justru di sini komunikasinya yang kita lakukan, dengan bantuan Pak Trubus mudah-mudahan, bahwa programnya adalah program struktural, termasuk mengubah misalnya struktur pajak dan seterusnya. Itu semua struktural gitu. Dan memang ini saya kira hal baru. Nggak bisa dirasakan mungkin 100 hari gitu ya. Iya, dan kalau misalnya kita berpikir bahwa ini semua lagi masa belajar dan lain-lain, kalau gitu kita nggak boleh ada pemerintahan baru selamanya. Karena kan memang tujuan pemilu melahirkan pemerintahan baru, sehingga dia punya program baru yang akan dites, nanti diuji waktu pemilu lagi 5 tahun lagi. Di-approve oleh masyarakat atau tidak gitu ya. Betul. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.